Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena pagi hari ini kita sudah diberi kesehatan, keselamatan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran walaupun melalui via virtual. Ya, anak-anakku sekalian, tetap kita semangat. Walaupun kalian belajar dari rumah, Bu Uma juga bekerja dari rumah, tapi kita semua tetap semangat, kita tetap melaksanakan pembelajaran ini, semuanya diniatkan dengan ibadah. Ya. Agar nanti pembelajaran kita ini diridhai oleh Allah dan dicatat Allah sebagai ibadah kita semua, marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Hari ini Bu Uma akan menerangkan sifat-sifat mulia para Rasul Allah, yaitu tentang iman kepada Rasul Allah. Ya. Pertemuan pertama di semester 2. Sebelum kita lanjut ke selanjutnya, Bu Uma menerangkan selanjutnya, akan Bu Uma beritahu tentang kontrak pembelajaran online ya. Ini online ataupun offline maksudnya. Pendidikan agama Islam kelas 8 dan 9 semuanya SMA Negeri 13 Surakarta, yaitu KKM Pendidikan Agama Islam itu adalah 70, kemudian tugasnya 50, ulang harian 15%, penilaian tengah semester 15%, penilaian akhir semester 20%. Ya, itu tadi. Jadi itu tadi kesepakatan kelas 8 dan kelas 9, walaupun itu yang membuat Bu Uma, nanti akan kalian isi di daftar absen setiap hari. Setiap hari nanti kalian lihat di Google Classroom ataupun di WA khusus pendidikan agama Islam. Nanti akan Bu Uma kirim di situ. Kalau sudah mengisi di GCR, tidak usah mengisi lagi di WA Group. Tapi kalau di GCR kamu tidak mengisi, kalian bisa mengisi linknya di WA Group. Jadi sehari cukup 1 kali saja. Nanti kalau kalian mengisinya lebih dari 1 kali, tetap yang akan Bu Uma masukkan tetap 1. Gitu ya. Kalian paham, nanti selengkapnya bisa kalian baca di Google Form di absen. Setiap minggu sekali kalian harus mengisinya, ya. Sekarang arti iman. Menurut bahasa, iman artinya yakin atau percaya. Menurut istilah, iman artinya meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Sedangkan arti iman kepada Rasul yaitu meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nanti bisa kalian baca di buku paket, ya, buku paket tentang iman kepada Rasul. Tugas para Rasul itu apa? Rasul itu adalah utusan. Rasul itu adalah utusan, yaitu utusan Allah yang dipilih Allah. Rasul itu harus seorang laki-laki, ya. Itu adalah utusan Allah yang dipilih oleh Allah
yang tujuannya, tugasnya adalah satu, membawa ajaran tauhid. Kedua, membawa kabar gembira bagi umatnya yang taat akan mendapatkan surga, dan memberi peringatan kepada umatnya yang ingkar kepada Allah nanti akan mendapatkan neraka. Kemudian membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Itu adalah tugas para rasul. Bedanya nabi dengan rasul apa, Bu Ma? Nabi itu dipilih Allah, diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Tapi kalau rasul itu adalah dipilih Allah, diberi wahyu, kemudian mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Itu adalah rasul. Ya, ini ada sifat-sifat rasul. Ya, sifat rasul itu ada 4. Ini ada sifat wajib, itu yang pasti dimiliki oleh rasul. Kemudian ada sifat mustahil, itu yang warna merah itu ya, yang agak sedikit nggak terlihat, itu nggak apa-apa, nanti kalian masih anak-anak yang sehat-sehat pasti bisa melihat itu. Yang pertama nomor sifat wajib, artinya sifat mustahil artinya. Jadi sifat mustahil itu adalah kewajiban, kebalikan dari sifat wajib ya. Kalau yang pertama adalah sidik. Sidik itu rasul itu pasti mempunyai sifat yang benar. Kebalikannya adalah kazib, yaitu dusta, kizib atau dusta, kizib. Kemudian amanah itu adalah dapat dipercaya. Kebalikannya adalah khianat, tidak dapat dipercaya. Kemudian tabligh itu artinya menyampaikan. Kebalikannya pasti rasul itu tidak pernah mempunyai sifat kitman atau menyembunyikan. Kemudian yang keempat, fatonah atau cerdas. Jadi rasul tidak mungkin mempunyai sifat baladoh atau bodoh. Jadi bisa kalian hafalkan ya, nanti yang di sini ini bisa kalian hafalkan ya, sebelumnya diulang lagi ya. Sifat jaiz para rasul yaitu aradul basyariyah. Apa arti aradul basyariyah itu? Aradul basyariyah itu artinya bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya. Karena rasul itu bukan Tuhan, rasul itu adalah manusia. Ya, seperti kita, tapi memang rasul itu adalah manusia pilihan Allah. Jadi mempunyai sifat dan perilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya. Seperti makan, kalau tidak makan itu rasul itu pasti juga lemes ya, haus. Kemudian kalau bekerja keras juga letih. Rasul itu juga menikah, rasul itu juga berkeluarga. Jadi rasul itu mempunyai sifat jaiz, yaitu mempunyai sifat seperti manusia pada umumnya. Itu ya. Sudah paham sampai sini. Kemudian jumlah nabi dan rasul yang harus kita teladani ada 25. Nanti kisah-kisahnya bisa kalian baca di buku paket halaman 138 sampai 149. Di situ ada kisah dari Nabi Adam, kemudian nabi yang pertama itu Nabi Adam, kemudian sampai nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Bisa kalian baca di situ ya. Tidak mungkin Bu Uma terangkan di sini. Karena kalau Bu Uma terangkan di sini nanti terlalu banyak rekaman videonya, nanti membuat kalian kuotanya juga menyerap terlalu banyak ya. Bisa kalian baca sendiri nanti di situ. Kemudian rasul-rasul ulul azmi. Ada 5 rasul
ulul azmi. Biar kalian gampang mengingatnya itu disingkat NIMIM. Itu ya, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, NIMIM. Nah, huruf-huruf awalnya kalian singkat kayak gitu ya. Jadi N-nya Nuh, I-nya Ibrahim, M-nya Musa, I-nya Isa, M-nya Muhammad. Ya, itu NIMIM ya. Itu rasul-rasul ulul azmi. Apa arti ulul azmi itu? Yaitu rasul-rasul yang mempunyai keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah yang sangat luar biasa. Ya, jadi 5 nabi dan rasul ini mempunyai keteguhan hati yang luar biasa, yang lebih dari rasul-rasul yang lain. Ya. Tuh, kemudian para rasul ulul azmi diberi mukjizat. Ini bisa kalian lihat. Nabi Nuh membuat perahu yang sangat besar, bisa menampung banyak sekali hewan-hewan dan manusia ya. Kemudian Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api. Kemudian Nabi Musa tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Kemudian Nabi Isa dapat menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang yang sudah meninggal. Nabi Isa itu juga manusia, bukan Tuhan. Nabi Isa itu juga manusia seperti biasa, ya. Kemudian Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi dan rasul. Setelah itu tidak ada nabi dan rasul lagi setelah Nabi Muhammad, yaitu dapat membelah bulan, keluar air dari sela-sela jarinya. Kemudian mukjizat yang paling besar yang sampai sekarang masih bisa kita nikmati adalah Al-Qur'an. Ya, itu. Kemudian terima kasih, selamat belajar. Nanti akan ada soal-soal yang bisa kalian kerjakan. Tetap kerjakan di buku tugas kalian ya. Kemudian difotokan, dikirimkan japri ke Bu Uma. Nanti tugas hari ini harus kalian kerjakan hari ini ya, karena setiap harinya Bu Uma harus melaporkan ke sekolahan, yaitu ke BK kalian, Bu Ati atau Bu Rahmati atau Bu Yanti, itu rekapan siswa yang mengerjakan tugas hari ini. Jadi kalian 1 absen, 2 mengerjakan tugas dengan mengirimkan foto pekerjaan tugas ke Bu Uma hari ini ya. Selamat belajar anak-anak, tetap jaga kesehatan, jangan kemana-mana, di rumah saja, belajar dengan baik ya. Semoga pandemi ini segera berlalu. Demikian, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.